Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aden Wijaya, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Manajemen. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pembelajaran, yaitu RPS dalam pelaksanaan pembelajaran di jurusan program studi teknik industri. Saya merupakan dosen tetap program teknik industri di Universitas Bestari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu saya mengajar di Universitas Bestari. Yaitu yang pertama, saya akan menjelaskan di mana ini kaitannya dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah dasar-dasar manajemen. Dalam pembelajaran dasar-dasar manajemen, tahapannya di sini diharapkan ada kesinambungan di mana mahasiswa dapat memahami konsep manajemen secara utuh. Dalam pembelajaran manajemen, saya akan menjelaskan capaian daripada pelaksanaan atau pembelajaran daripada mata kuliah dasar-dasar manajemen. Dalam pembelajaran dasar manajemen, ada 10 sub CPMK yang akan disampaikan dan diharapkan dapat diketahui oleh rekan-rekan mahasiswa di dalam pembelajarannya. Yang pertama, harapan dari proses pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup manajemen itu sendiri. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami sejarah perkembangan manajemen dan evaluasi dalam manajemen. Yang ketiga, mampu memahami lingkungan dan budaya organisasi, etika, tanggung jawab, dan sosial. Yang keempat, mampu memahami perencanaan, pengembalian, serta pengambilan keputusan dalam strategi organisasi. Yang kelima, mampu menjalankan inovasi, perubahan, dan manajemen secara global. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami desain organisasi yang kondusif. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami pengelolaan tim dan sistem sumber daya manusia. Yang kedelapan, mahasiswa diharapkan mampu memahami pengelolaan individu dan divertasi. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan motivasi kepemimpinan. Dan yang kesepuluh, diharapkan mahasiswa mampu menjalankan pengelolaan komunikasi dalam manajemen. Dalam proses pembelajaran ini, terdapat materi pembelajaran yang akan disampaikan dalam perkuliahan. Setidaknya ada 11 komponen materi yang akan disampaikan dalam perkuliahan dasar-dasar manajemen ini. Yang pertama, materinya adalah konsep dasar dan sejarah manajemen. Yang kedua, sejarah perkembangan manajemen. Yang ketiga, lingkungan organisasi. Yang keempat, materi perencanaan dan penetapan tujuan organisasi. Yang kelima, fungsi perorganisasian dan manajemen sumber daya manusia. Yang keenam, tentang motivasi. Yang ketujuh, tentang kepemimpinan. Yang kedelapan, tentang komunikasi. Yang sembilan, bagaimana mengolah manajemen konflik. Yang kesepuluh, desain organisasi dan wewenang. Dan yang kesebelas, materi manajemen perubahan. Dalam pembelajaran ini, saya menetapkan sebuah media dalam pembelajaran, yaitu pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dengan dua bentuk, yaitu luring dengan tatap muka dan juga pelaksanaan dengan daring. Dalam pelaksanaan pembelajaran, metode yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah menggunakan metode ceramah dan disimpulkan dengan menggunakan metode diskusi. Ceramah dalam hal ini adalah saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang keterkaitan dengan komponen pembelajaran, kemudian diskusi itu dilakukan di akhir daripada pembelajaran, yaitu dengan pelaksanaan sharing yang memang masalah-masalah yang belum diketahui dapat dibahas pada pelaksanaan pembelajaran. Buku yang digunakan dalam sumber pembelajaran ini adalah buku yang memang saya kembangkan sendiri beserta kawan-kawan dosen yang lain, yaitu dasar-dasar manajemen yang diproduksi di PT Global Executive Technology pada tahun 2022. Harapan dalam proses pembelajaran ini adalah di mana mahasiswa dapat mengetahui tentang konsep dasar manajemen dan pelaksanaan secara aktual di dalam organisasinya masing-masing. Entah dalam lingkup mikro kecil ataupun makro yang besar ataupun yang memang lingkupannya kaitan dengan organisasi. Untuk lebih jelasnya,
dalam pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas, maka saya akan tampilkan, saya akan tayangkan video pembelajaran yang sudah dilaksanakan sebelumnya di mata pelajaran dasar dan manajemen. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kesempatan sore hari ini di pukul 5:09 kita akan melaksanakan perkuliahan rutin kita, yaitu di MK Dasar Manajemen. Ya, sebelum saya mulai pembelajaran seperti biasa rutinitas dimulainya yaitu dengan cara mengabsen dulu ya. Saya panggilkan namanya satu persatu, nanti tinggal menyebutkan hadir seperti itu aja ya. Baik, yang pertama nama Indri hadir. Indri tidak ya, sebelum ya. Sama hadir. Siti Inaya. Baik, seperti biasa di pertemuan awal kita akan mereview kembali ya. Jadi ada hal-hal yang menjadi produk output yang berhasil ketika kita mulai memasuki materi selanjutnya, kemudian bersambung atau menyambung dengan materi sebelumnya, agar sinkronisasi dalam pembelajaran itu bisa sesuai. Nah, saya sedikit akan mereview kembali satu pertanyaan lah. Ini sangat dasar sekali pertanyaannya. Ya, saya minta dari rekan-rekan mahasiswa bisa menjawab ya untuk mewakili pertanyaan atau hasil dari pembahasan di pertemuan sebelumnya. Pertanyaannya adalah pengertian daripada manajemen dasar itu apa? Siapa yang siap? Oke, Fatma. Manajemen itu proses untuk memperoleh suatu tindakan dari orang lain untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Ya, ya betul ya. Jadi benar sekali. Jadi fungsi atau tujuan atau pengertian dari manajemen sendiri tadi harapannya adalah agar apa yang kita rencanakan, visi misi yang kita sudah canangkan bisa tercapai dengan baik. Intinya seperti itu. Ya, baik, tepuk tangan untuk Fatma. Baik. Itu sebatas review saja ya untuk pembahasan yang memang ini keterkaitan dengan pertemuan selanjutnya. Di sini akan disinggung tentang masalah lingkungan ya, lingkungan organisasi. Ya, ini adalah pertemuan yang selanjutnya di sini. Jadi lingkungan organisasi ini sangat keterkaitan dengan apa yang telah dibicarakan sebelumnya, yaitu faktor-faktor yang memang mempengaruhi tentang eksistensi dari sebuah organisasi. Nah, sebelum saya masuk dari pembahasan ini, kira-kira rekan-rekan mahasiswa memahami lingkungan seperti apa sih yang disebut ideal untuk sebuah organisasi? Ada yang bisa berbicara? Ini pendapat sendiri aja, tidak apa-apa. Tidak harus benar, ini pendapat sendiri aja. Nah, lingkungan seperti apa sih yang memang bisa mendominasi supaya organisasi itu lebih bagus? Ada yang bisa bicara? Tidak apa-apa. Sebisanya aja. Ini kan belum masuk materi, tapi saya mencoba pemahaman dasarnya gitu. Ada? Tidak ada ya? Berarti belum memahami. Jadi lingkungan yang ideal itu seperti apa belum ya? Baik, berarti ini materi yang baru. Pengertian lingkungan organisasi itu apa? Ya, tadi saya sudah berikan pertanyaan sedikit ya, ternyata masih belum tergambarkan lingkungan yang ideal itu seperti apa. Ya, terlebih dahulu sebelum masuk kepada unsur-unsur daripada lingkungan, kita harus memahami pengertian lingkungan itu sendiri. Ya, lingkungan organisasi atau lingkungan itu sendiri adalah salah satu faktor atau objek yang tujuannya berinteraksi, kemudian dapat mempengaruhi sebuah organisasi, serta juga dapat dipengaruhi oleh perilaku yang terjadi di dalam organisasi itu sendiri, alias tidak berkembang. Itu adalah prinsip yang pasti. Ya, dalam berusaha, dalam membangun usaha misalkan, ya, dalam membangun bisnis,
Kalau tidak merespon yang namanya lingkungan, ya, itu akan organisasinya atau bisnisnya itu akan tidak berjalan. Ya, karena akan tergerus oleh lingkungannya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang dipahami adalah macam-macam dari lingkungan organisasi itu. Nah, jadi ada sekitar 2. Yang pertama itu ada lingkungan internal. Ini. Jadi organisasi maju atau tidaknya dari internalnya. Siapa internalnya? Siapa di sini? Nah, karyawan. Kemudian? Nah, komisaris dan pemegang saham. Misalkan memegang bagian manajer. Nah, manajer kriterianya harus seperti manajer. Jangan ngambil misalnya kriteria di bawah. Tidak S1 misalkan. Atau S1-nya misalkan pendidikan. Gitu kan, yang tidak tahu manajemen misalkan, itu tidak boleh. Nah, ini secara prinsip, walaupun banyak perusahaan yang memang tidak memikirkan itu, yang penting dia bisa gitu ya. Tapi secara prinsip atau secara prosedur, maka yang kriteria yang cocok itu ya mereka yang paham dengan ilmu manajemennya. Baru ditempatkan di karyawan bagian manajer misalkan. Begitu juga di produksi atau yang lainnya. Nah, itu di karyawan. Dewan komisaris pemegang saham. Nah, 3 unsur ini akan mempengaruhi lingkungan dari dalam. Kalau karyawannya bekerjanya optimal, inovatif, kreatif, wah, bisa bertahan tuh. Ya kan? Tapi kalau 5 tahun awal kerjanya misalkan biasa-biasa saja, tanpa target, planningnya tidak tercapai, maka kita tunggu 5 tahun berikutnya. Pasti dia akan terjun bebas. Ya, 5 tahun awal naik, oke. 5 tahun terakhirnya terjun bebas. Yang harus diperhatikan karyawan atau yang hal lain, karena dari situ kita bisa mengevaluasi karyawan ini cocok atau harus diberikan pelatihan, ya kan, supaya motivasinya tetap stabil, atau pilihan terakhir adalah kita reshuffle atau kita ganti. Ya, eksternal itu pelanggan atau disebutnya apa bahasa lain? Nah, konsumen atau apa? Customer, bahasa marketingnya customer lah. Nah, itu pelanggan ini berpengaruh cepat terhadap organisasi dari luar. Pelanggan tidak puas, organisasi akan berdampak. Yang terakhir pesaing nih. Ada bahasanya pesaing. Ini pesaing bisa jadi yang membuat rekayasa itu. Supaya produk yang dikeluarkan oleh organisasi atau sebuah perusahaan itu bisa goyang di pasaran. Sehingga apa? Akan beralih ke produk lain. Ya kita tahulah Honda dari masa ke masa kan. Sekarang masih merajai tidak? Nah, kalau misalnya beli udah Honda aja lah. 1 irit, ya kan? Apalagi? Oh, bandel gitu kan? Oh, kita kembali tadi pelanggan. Kemudian pemasok. Siapa pemasok itu? Hah? Ya, bisa supplier. Datang ke perusahaan kita gitu ya. Ini pemasok. Kemudian misalkan datang ke perusahaan kita pelayannya kurang baik. Gitu kan, atau ada masalah dari segi pemasokan, itu langsung berpengaruh kepada perusahaan. Apalagi misalnya pemasoknya bangkrut atau pindah ke lain hati, bisa jadi. Nah, misalkan di sini harganya murah gitu kan di saya, dia kan nyari lagi pasti. Ada pabrik yang lumayan tinggi nih penawarnya, dia pindah kan. Kira-kira organisasi atau perusahaan kita kelimpungan tidak? Kelimpungan. Apalagi sudah cocok harganya kan. Nah, kemudian pemesanan meledak. Nah, target harus dipenuhi, pemasoknya kabur. Itu. Ya, jadi dalam relasi apapun bentuknya, pendidikan atau perusahaan, yang namanya pemasok itu harus benar-benar dijaga. Kepercayaannya terutama karena sesekali dia itu akan pindah lah. Wah, kira-kira di pasar ini ada nggak yang mau menerima harga saya lebih tinggi kan? Tidak mungkin dia bertahan terus sama itu. Kalau ada yang lebih tinggi dan lebih lumayan, bisa jadi seketika dia akan berpindah. Organisasi atau lingkungan tadi, perusahaan tadi akan merasa kehilangan dalam artian produknya akan terganggu dalam prosesnya. Kemudian pemerintah. Nah, pemerintah itu tidak jauh sangat berpengaruh, itu sangat. Pemerintah itu terutama dari kebijakan. Nah, sekarang ada kebijakan misalkan untuk P3K mau disetarakan seperti PNS. Nah, itu kebijakan-kebijakan itu salah satunya. Apakah misalkan berpengaruh dengan organisasi yang lain? Sama, kebijakan ekonomi misalkan. Ya. Kemudian ada undang-undang misalkan cipta
apa? Kerja. Nah, itu semua apa yang dikeluarkan oleh pemerintah, walaupun itu eksternal, akan berpengaruh sekali kepada organisasi. Kemudian lembaga konsumen, dalam artian di sini lembaga yang menaungi konsumen. Misalkan tentang kalau konsumen merasa dirugikan, itu ada lembaganya. Ya, itu berbentuk hukum. Jadi kita bisa mengajukan di situ bahwa misalkan ada produk yang berbahaya tetap diedarkan di lembaga konsumen, itu bisa ditanggulangi. Nah, kalau mereka yang di lembaga konsumen ini misalkan mengadukan sesuatu yang tidak baik terhadap organisasi atau perusahaan, maka akan berdampak sekali. Kemudian media, ya pasti media. Ya kan? Misalkan ada warungnya kurang rapi, kan media tuh banyak tuh. Diliput, viral, nah kan itu berpengaruh. Serikat kerja, nah, buruh misalkan unjuk rasa segala macam, itu bisa juga. Kemudian lembaga keuangan, siapa itu? Bank misalkan. Oke. Nah ini ya, jadi ada lanjutan, ada lingkungan langsung dan tidak langsung. Lingkungan langsung itu apa contohnya? Ya tadi, karyawan, direksi pemegang saham, budaya organisasi, salah satunya ya. Kemudian di sini ada lingkungan langsung itu ada dua juga. Ada internal, ada eksternal. Ya, jadi lingkungan langsung dia ada dua tipe. Yang pertama internal, ada juga eksternal. Sama ini yang sudah dijelaskan tadi, yaitu karyawan, direksi pemegang saham, budaya organisasi. Yang lingkungan eksternal, contohnya konsumen, pemasok, pesaing, pemerintah, dan lainnya. Nah, ini contoh transaksi yang dilakukan misalkan eksternal dengan konsumen. Ya, misalnya berjualan di pasar aja. Nah, kita tahu misalkan produknya, jeruknya atau bawangnya kurang seger atau kurang bagus. Nah, itu otomatis akan pindah ke sebelahnya. Pedagang bawang cepat sekali kalau di pasar. Ya, beda dengan misalkan di tempat lain. Kalau di pasar itu, pokoknya kita harus benar-benar sebagai pedagang itu harus benar-benar memperhatikan apa yang dimau oleh konsumen. Karena dia ketika menawarkan produk, ada yang cacat saja, mata itu melirik ke sebelah, udah pindah. Karena sifatnya dibuka secara luas di pasar itu. Orang lain pun semua bersaing di situ. Beda misalkan kita berbelanjanya di marketplace. Nah, itu harus nyari dulu kan. Nah, kalau di pasar gimana? Udah ke sana kelihatan. Ke sana dulu gitu kan. Nah, kalau di marketplace, wah, nanti nyari-nyari dulu lama kan. Kurang cocok nih. Kadang-kadang nggak ketemu yang kita cari. Balik lagi kan yang tadi. Nah, kalau di pasar itu tidak. Maka benar-benar harus diperhatikan, kalau konsumen merasa kurang, maka cepat-cepat dia akan mencari yang lain di pasar. Tetapi sebaliknya, misalkan produk kita oke, misalkan harga lumayan, kemudian misalkan di sini penjual bawang nih ya, penjual bawangnya gede-gede, harganya lumayan miring gitu kan, itu pasti menjadi apa? Konsumen akan balik lagi lah, bahasanya gitu. Maka bisa jadi pelanggan gitu kan. Yang di atas itu lingkungan internal, yaitu sekelompok karyawan yang memang mendiskusikan visi misi atau kinerja plan yang akan dilaksanakan di kemudian hari. Oke. Nah, kedua, ada lingkungan organisasi tidak langsung. Tadi langsung, ada internal eksternal, tidak langsung. Ini contohnya, yang pertama itu ya, ada sosial demografi, gaya hidup dan nilai sosial. Sosial demografi itu misalnya jenis kelamin, ya kan? Kemudian umur, ya, itu dipengaruhi itu. Misalkan kita produknya mainan-mainan, yaitu berarti umurnya usia berapa, ya kan? Nggak mungkin misalkan kakek-kakek beli mainan kan? Nah, kita harus trigger itu, kita harus paham itu. Yang kedua, ada lingkungan organisasi tidak langsung itu berupa ekonomi. Ekonomi yang tidak pasti. Ya kan? Kebijakan ekonomi misalkan, atau ekonomi sekarang, ya misalkan antara kehidupan yang di Jawa sana dengan yang di Jakarta itu segi ekonomi sangat berbeda. Ya, di sana mungkin pembelian segala sesuatu disebut murah lah. Ya.
Tapi mungkin lapangan pekerjaannya lebih sulit kan? Gitu kan, yang di Jawa misalkan. Di sini harganya mahal-mahal, tapi kerja lumayan gampang. Ya kan? Kemudian tingkat gaji pun tinggi. Yang keempat, teknologi. Nah, ini yang 4 faktor ini memang keadaannya tidak langsung berpengaruh ke organisasi, tapi lama-kelamaan akan berdampak ke organisasi. Kita teknologi misalkan, kita diem-diem jualan konvensional di pasar. Tanah Abang kan yang lebih viral. Nah, itu teknologi. Dulu dia nggak ngerasa, Tanah Abang rajanya pasar, siapapun datang ke sini. Nggak usah mikir sama teknologi, pasti laris. Nggak tahu tahun, 2 tahun, 3 tahun, daripada nangis kan. Loh, kok sepi Tanah Abang? Semuanya belanjanya ketik. Itu teknologi. Dia nggak kerasa berpengaruh, tapi tidak langsung memang. Tapi lama-kelamaan akan terasa. Itu perjalanan itu. Kita harus merespon itu, terutama kita yang punya sektor perdagangan misalkan, punya usaha lah. Terutama misalkan UMKM dan segala macam. Itu jangan diem tuh. Yang punya UMKM sekarang nih berjalan walaupun kecil-kecilan, hal ini harus tetap direspon. Gitu ya. Misal, jadi siklusnya seperti ini. Wah, tidak kelihatan ya. Jadi yang tidak langsung itu paling atas nih. Ini ya. Nah, kemudian yang langsung itu ada 2, langsung internal, eksternal. Itu langsung berdekatan dia, singgung-singgungan. Kalau tidak langsung itu putarannya paling luar, paling atas. Dia jauh dari pusat. Tapi lama-kelamaan dia akan berpengaruh juga. Nah, ini langsung dimodifikasi oleh Hanafi ya dalam bukunya seperti ini kurang lebih diagramnya. Baik, selanjutnya hubungan organisasi dan lingkungan. Dari tadi saya berbicara apa sih kenapa organisasi itu harus dibahas dengan lingkungannya. Ternyata ada sisi hubungannya yang sangat erat terhadap organisasi. Yang pertama yaitu tingkat perubahan. Ya, kalau lingkungan itu akan direspon dengan baik, perubahan organisasi akan terasa. Yang kedua, tingkat homogenitas. Kemudian yang ketiga adalah ketidakpastian lingkungan. Itu yang harus dipahami bahwa yang namanya lingkungan itu sesuatu yang tidak pasti. Jadi ketidakpastian ini akan direspon oleh manajer apa tindakan yang tepat nantinya. Gitu, itu kaitannya. Nah, jadi karena lingkungan itu tidak penuh dengan ketidakpastian, maka manajer atau dalam artian direkturnya harus benar-benar mempersiapkan opsi yang tepat untuk lingkungan itu. Oke, kita masuk kepada etika dalam organisasi ya. Di sini ada etika. Nah, tadi ada etika ini yang harus diperhatikan oleh kita semua. Karena etika ini menjadi tolak ukur keberhasilan dari pemahaman kita terhadap lingkungan. Pertama, apa sih etika itu? Etika itu adalah perilaku baik dan buruk. Intinya gitu. Baik dan buruk itu disebut etika. Nah, ini diagram nggak kelihatan nih. Etika itu ada urutannya. Yang pertama itu etikanya untuk individu. Ini yang paling atas nih, nggak kelihatan ya. Itu individu. Jadi etika juga harus untuk individu. Kemudian yang selanjutnya etika itu untuk memberikan kebijakan secara internal. Harus pakai etika. Selanjutnya adalah stakeholder. Stakeholder itu adalah yang keterkaitan dengan perusahaan. Selain daripada karyawan, apapun yang keterkaitan dengan perusahaan. Selanjutnya adalah terkait dengan masyarakat, berarti lingkungan sekitar. Kita juga organisasi harus punya etika. Nah, ini mungkin yang terakhir ini ya, pembentukan etika itu dimulai dari mana? Jadi organisasi itu hanya sebatas implementasi daripada etika itu. Sedangkan produk menggembleng etika itu mulai dari mana? Yang pertama itu dari keluarga. Kemudian nilai, moral, dan agama. Ya, itu juga membentuk. Kemudian pengalaman. Pengalaman bisa membentuk etika. Pengaruh teman. Ya, teman itu sangat penting itu. Ya. Jadi kadang-kadang kita baik karena temannya banyak yang nggak baik, ikut tuh.
Ya. Ya, ada peribahasa teman itu seperti kalau kita mendekati suatu tempat lah. Kalau kita di posisinya jualnya misalkan bergabungnya dengan orang yang jualan minyak ya, kita ikut harum kan biasanya. Ya. Cobain Pak gitu. Harum nih, cobain Pak gitu. Harum. Coba ke teman kita orang yang ngambilin sampah. Mohon maaf. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Silakan saya buka pertanyaan. Ya, jika ada yang mau bertanya, organisasi. Oke, silakan. Ya, silakan. Mengapa budaya organisasi dapat mempengaruhi suatu keberhasilan perusahaan? Oke. Dan budaya organisasi itu dalam perusahaan. Oke. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi budaya, intinya budaya. Memang budaya itu nanti ada pertemuan selanjutnya ya tentang budaya. Tapi di sini tidak apa-apa kita sini. Jadi budaya itu kenapa sangat berpengaruh terhadap organisasi? Karena budaya itu identik dengan kebiasaan. Nah, kan kebiasaan dia di organisasi. Misalkan perusahaan yang lingkungannya misalkan didesain dari awalnya budayanya nggak disiplin, mulai budaya disiplin, budaya jujur, itu maksudnya di situ. Budaya bertanggung jawab, itu ya. Budaya apa? Budaya amanah. Nah, itu menjadi budaya dari organisasi. Yang saya sebutkan tadi, kalau tidak dibudayakan dengan baik, atau sebaliknya budaya yang tidak sesuai, misalkan budaya tidak jujur, budaya telat, itu lama-kelamaan yang itu berpengaruh itu. Ya, sehingga apa? Target perusahaan tidak akan tercapai karena karyawannya cepat pulang. Nah, yang seharusnya jam 8 udah mulai proyek dijalankan, itu jam 8 baru ngerumpi. Pasti sangat berpengaruh terhadap organisasi. Maka budaya yang tadi saya sebutkan itu harus disiapkan oleh organisasi. Struktur atau sistem mana yang bisa dipilih untuk memperhatikan budaya ini agar lebih baik. Kemudian yang terakhir apa? Sudah terjawab atau ada lagi? Udah ya. Baik, itu ya. Silakan ada lagi yang lain? Silakan. Kalau misalkan dalam lingkungan organisasi internal, misalkan ada pimpinannya yang anti kritik, Yes. kemudian juga tidak memiliki empati kepada karyawan, Oke. atau mungkin otoriter lah. Gimana kita menyikapinya gitu, Pak? Sebagai misalkan karyawan, kalau misalkan kita menuruti, kita juga ada gejolak di hati, misalkan gitu. Atau mungkin ketika kita nurut aja, akhirnya terpendam gitu, Pak. Nggak nyaman gitu. Gimana itu? Baik, jadi memang kondisi dalam organisasi itu kadang-kadang pimpinannya itu mempunyai prinsip ya. Jadi ada prinsip bukan disebut otoriter, tapi dia punya prinsip. Karena di satu sisi, kalau sebagai pemimpin sangat bebas memberikan kebijakan, itu akan melenturkan sistem yang ada. Ya, misalkan saya terlalu demokrasi, nggak boleh itu. Ya, perusahaan terlalu demokrasi nggak boleh. Tapi harus punya prinsip, mana dikala itu tidak boleh demokrasi, mana dikala itu memang boleh demokrasi. Nah, kita harus memperhatikan jika pemimpin misalkan otoritatif dalam hal tidak mau menerima masukan, mungkin masukan yang kita berikan itu sifatnya prinsip menurut apa? Manajernya atau direkturnya. Maka kita harus memahami itu, gitu ya. Tapi kalau misalkan apa yang kita berikan itu sifatnya situasional dan fleksibel, sebenarnya diresponnya biasa-biasa saja, tapi menyikapinya otoritatif, maka ini hal yang harus diperhatikan oleh kita. Perusahaan ini seperti apa ke depannya, gitu ya. Jadi tergantung kita meresponnya. Yang nyebabin pimpinan itu otoritatif, hal apa nih yang dibahas dulu pertama. Kalau misalnya sifatnya prinsip, maka kita harus paham. Itu kita tidak boleh masuk di ranah itu. Karena itu sesuai dengan memang yang menjadi pegangan dia, gitu. Pimpinan harus seperti itu. Tapi kalau sifatnya bisa demokratif, bisa dibahas secara bersama, kemudian direspon secara otoritatif, maka bisa mengambil tindakan sebagai karyawan seperti apa baiknya. Gitu ya. Mungkin itu saja, ini untuk masukan sebenarnya punya jawaban. Karena yang tahu posisinya nanti, kita semua yang ada di perusahaan. Pertanyaan apa, masukan apa nih yang diberikan, sehingga ketua saya ini nggak menerima ya. Gitu ya. Oke. Cukup? Ada lagi? Cukup ya. Baik.
karena sudah lewat waktunya ya. Saya akhiri saja. Terima kasih. Kita akan melanjutkan pertemuan selanjutnya di hari-hari yang lanjutnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.